Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Yaitu Maulida, dengan NIM 2020410010 ingin mempresentasikan materi tentang Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang perwakilan BWI. Di sini kita akan membahas pembentukan BWI, kedudukan perwakilan BWI, tugas dan wewenang perwakilan BWI, organisasi dan keanggotaan BWI, alasan perubahan peruntukan harta benda wakaf, persyaratan perubahan peruntukan harta benda wakaf, dan yang terakhir, prosedur perubahan peruntukan harta benda wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran efisiensi mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah. Bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika perwakafan nasional. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat 1 Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ayat 2 Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Ayat 3 Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pemda adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ayat keempat adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil Kemenak adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Ayat kelima Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang selanjutnya disingkat dengan Kankemenak adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bab 2. Pembentukan BWI. Pasal 2 ayat 1 BWI membentuk perwakilan BWI di provinsi. Ayat 2 BWI dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Pasal 3 Pembentukan perwakilan BWI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kanwil Kemenak atau Kepala Kankemenak. Kedudukan BWI. Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, perwakilan BWI kabupaten atau kota berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI. Tugas dan wewenang BWI. Perwakilan BWI di provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenak dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI provinsi. Yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang keempat, bertindak dan bertanggung jawab atas nama perwakilan BWI provinsi baik ke dalam maupun keluar. Yang kelima, memberhentikan atau mengganti nazir yang luas tanah wakafnya 1000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi. Yang keenam, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir yang luas tanah wakafnya 1000 meter persegi sampai dengan 20 meter persegi. Yang ketujuh, melaksanakan survei yang membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 meter.
Yang ke-8, melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran atau perubahan status harta benda wakaf. Yang ke-9, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI. Organisasi dan keanggotaan BWI. Struktur organisasi perwakilan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dewan Pelaksana merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana. Anggota perwakilan BWI terdiri atas 14 orang, sebanyak 3 orang duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan Pelaksana. Untuk 14 orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nazir, ahli hukum, dan wirausahawan. Keanggotaan perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Selanjutnya, bab 3, alasan perubahan peruntukan harta benda wakaf. Pasal 3 ayat 1, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. Ayat 2, izin tertulis dari BWI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan alasan harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam akta ikrar wakaf. Harta benda wakaf tersebut dipergunakan kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat atau produktif. Bab 4, persyaratan perubahan peruntukan harta benda wakaf. Dalam pasal 4, persyaratan perubahan peruntukan benda wakaf antara lain fotokopi AIW atau APA-IW, fotokopi sertifikat wakaf, fotokopi surat pengesahan nazir, surat pemohon perubahan peruntukan ditandatangani oleh nazir, surat pengantar atau permohonan dari Kepala KUA, Kecamatan, rekomendasi BWI, perwakilan kabupaten atau kota setempat, dan rekomendasi kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota setempat. Yang terakhir, bab 6 penutup, pasal 6, ketentuan mengenai pelaksanaan teknis dan hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini diatur dengan keputusan BWI. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal 7, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sekian dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan dalam penuturan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.